Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik. Nih sehat semua ya? Sehat. Sehat. Udah sarapan belum? Sudah, Bu. Udah sarapan. Ada yang nggak sarapan nggak nih? Ada. Bagus ya, sarapan semua supaya kita ada tenaga buat pergi ke sekolah. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita akan membacakan doa dulu ya. Nah, doa hari ini dipimpin oleh Bagas. Ibu minta tolong Bagas untuk memimpin doa. Silakan Bagas. Baik, terima kasih Bagas sudah memimpin doa. Nah, ibu mau tanya kalian dulu. Coba kalian cek di samping kalian, ada nggak teman kalian? Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Kak Arif? Zahra. Zahra. Kenapa Zahra tidak masuk? Sakit? Refli, Bu, Refli. Oh ya, Refli. Ada tadi pagi orang tuanya ada nge-WA ibu katanya Refli sakit. Nanti suratnya menyusul. Oke, dua aja ya. Dua yang nggak masuk. Nah, untuk yang nggak masuk kita doakan supaya sembuh dari sakitnya. Untuk yang ada di sini semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib. Nah, lagu wajib apa kali ini yang akan kita nyanyikan? Ayo kita lihat dulu. Untuk menyanyikan lagu wajib berarti kita harus berdiri semua. Yo, berdiri yang tegak ya, yang rapi ya. Sudah siap? Oke, putarkan ya. Silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu tadi, mau nanya kesiapan kalian udah siap belajar belum? Sudah, Bu. Siap belajar ya? Udah baca-baca buku di rumah? Sudah. Sudah. Oke. Nah, ibu mau tanya, kalian tahu nggak ini lagu apa? Kok berat ya? Nah, tahukah kamu dengan lagu ini? Tahu, Bu. Tahu lagu apa nih? Buku yang lucu. Lucunya ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba kita nyanyi bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir murid mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangga yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, kalau dari nadanya, menurut kalian, ini lagunya nadanya cepat atau lambat? Lambat. Nadanya lambat ya, nggak bisa cepat ya. Nah, dari nada ini kita bisa tahu ini jenis lagunya apa nanti.
Kalian tahu nggak nada yang digunakan ini nadanya jenis apa? Nada? Coba yang mau jawab angkat tangan. Ini tadi. Coba, kamu bilang apa tadi Kak? Apa? Minor. Yang angkat tangan boleh. Nada apa? Minor. Nah, nanti kita akan lihat benar nggak nada minor nih. Kita bahas di belakang nanti ya. Nada minor. Coba ibu tanya, benar nggak? Nggak tahu. Ini nanti akan kita bahas di belakang. Kita simpan dulu jawabannya ya. Nada minor. Oke. Kupu-kupu di sini ya, karena materinya nanti akan kita bahas tentang tangga nada diatonis minor. Berarti kupu-kupu tadi, lagu kupu-kupu nadanya minor, betul ya? Jawaban teman kalian kita tepuk tangan dulu untuk jawaban tadi, betul. Selanjutnya materi pelajaran kita adalah daur hidup hewan. Hewan yang tadi di awal hewan apa? Kupu-kupu. Ini juga ada gambar. Oke. Nah, yang ibu mau kalian tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Setelah belajar kalian mampu atau bisa menelaah tangga nada diatonis minor. Kemudian kalian bisa dapat juga menyanyikan lagu anak-anak yang bernada diatonis minor dengan baik. Selanjutnya memperinci perbedaan daur hidup hewan dengan benar. Kemudian ada membuat peta pikiran yang memperlihatkan daur hidup hewan dengan benar. Nah, ibu mau kalian mencapai 4 tujuan pembelajaran ini setelah kita belajar. Nah, selanjutnya ibu mau tanya dulu tangga nada. Hari ini kan kita mau mempelajari tentang tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada. Apa itu tangga nada? Bisa jawab? Apa itu tangga nada? Sama, coba sebelum ibu kasih pengertiannya. Ada yang mau coba-coba? Saya ini tangga nada. Ada yang mau coba-coba nggak? Bagas mau coba? Enggak? Reza? Enggak. Ya udah, ibu bukakan dulu. Namanya aja tangga nada. Tahu tangga? Tahu. Tangga tuh kayak gimana wujudnya? Rata nggak? Ada yang rendah, ada yang tinggi. Berarti sama dengan tangga biasa, tangga nada itu adalah nih, coba lihat. Tangga nada adalah urutan nada disusun secara berjenjang. Maksud berjenjang itu dari yang rendah sampai yang tinggi. Apa nada yang kamu ketahui selama ini? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Awal ibu bilang do tadi nadanya tinggi atau rendah? Rendah. Namanya juga tangga nada. Berarti kan awalnya rendah dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Namanya tangga. Sekarang kalau ditanya apa itu tangga nada? Urutan nada disusun secara berjenjang. Oke, lanjut. Macam-macam tangga nada yang kamu ketahui, ada berapa tangga nada yang udah pernah baca-baca di buku? Ada 2. Kita lihat. Ada yang namanya tangga nada diatonis. Ada yang namanya tangga nada pentatonis. Hari ini kita khususkan dulu untuk belajar yang diatonis. Diatonis itu terdiri dari nada do, ada 7 ya. Kalau tangga nada diatonis ada 7 nada, terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Do yang terakhir itu dia kembali lagi ke awal, tapi dengan nada yang lebih tinggi. Jadi total nada diatonis itu ada 7, do sampai si. Ya, diatonis dibagi 2 lagi. Nih, coba lihat. Ada diatonis mayor dan diatonis minor. Yang akan kita pelajari hari ini baru satu dulu. Apa yang kita pelajari? Diatonis minor. Nih, kasih tanda panah ini. Diatonis minor. Ya, main minor ya, yang terakhir ya. Nah, kita lihat lagi.
Apa itu tangga nada diatonis? Tadi sudah Ibu bahas sedikit, yaitu tangga nada diatonis merupakan satu rangkaian tangga nada yang memiliki 7 nada berbeda dalam satu oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Ini Ibu bacanya nggak pakai naik ya, nadanya ya, karena Ibu baca biasa. Lanjut ya. Nah, ini adalah ciri dari tangga nada diatonis minor, karena kita hari ini khususnya mempelajari diatonis minor. 1. Lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Seperti Baim nih, sepertinya kurang bersemangat. Coba, kenapa kamu nggak semangat ini? Ngantuk. Oke, supaya nggak ngantuk, supaya lebih bersemangat, kita coba dulu tepuk semangat. Nah, siapa yang mau mimpin tepuk semangat? Teman-teman duluan. Oh, Dadan. Ayo pimpin. Berdiri. Belum. Abang-abang Ibu dulu. Berdiri dulu, Bang. Berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mbak Rita semangat belum? Semangat ya, jangan tidur-tiduran, nanti semangat. Nanti habis ini kita nyanyi-nyanyi kan ya. Kan tadi di awal udah dibilang kita mau nyanyi ya. Nah, selanjutnya yang kedua diawali dengan nada la. Nada ke-6. Coba kita hitung, betul nggak la 6? Do, re, mi, fa, sol, la. Betul ya? 6 ya. Dan diakhiri dengan nada la lagi, oktav atas. La yang tinggi ya. Jarak antar nada atau interval 1,5, 1, 1, 1, 1, 1. Ini yang namanya interval. 1,5, ini satunya ada 3, setengah lagi satunya ada 2. Kalau mau menghafalnya ya, 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1. Itu yang minor. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Lanjut. Jarak interval nada diatonis minor ini kalau dituliskan seperti ini. Jadi dimulai dari la 6, 7. Kalau dia tinggi do-nya ada titik atas ya. 1 titik atas, 2 titik atas, 3 titik atas, sampai lagi ke la. Lebih tinggi. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Naik ya. Itu tangga nada minor intervalnya. Selanjutnya kita lihat lagu yang bertangga nada minor. Lagu apa saja? Yang pertama ada Syukur. Tahu lagu Syukur? Tahu. Gimana lagunya? Dari kemarin Ibu ada kiriman lagunya ya? Ada. Nah yang kedua itu Terima Kasihku. Kayak gimana? Terima kasihku ucapkan. Berarti tahu. Oke. Yang ketiga ada Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan biru. Pernah dengar? Yang keempat Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta. Yang kelima itu oke. Lanjut lagi ada lagu anak-anak juga yang bertangga nada diatonis minor. Kira-kira tahu nggak kalian lagu apa? Lagu apa coba? Oh, benar tadi ada yang nyebut apa? Reza kah? Bukan. Si apa bang? Ambilkan bulanmu. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, apa kira-kira yang lagu anak-anak yang pelan gitu nadanya? Bintang Kejora. Oke, kita lihat ada nggak 2 judul itu di sini? Udah, buka ya. Ada Kasih Ibu tadi udah ya di awal ya. Itu kan lagu anak-anak ya. Kemudian Ambilkan Bulanku oleh Ate Mahmud. Ini nama
pembuat lagunya. Kemudian ada bintang kejora, betul ya? Teman kamu menjawab ya. Yang keempat kucingku oleh Pak Kasur, namanya itu ya. Terus yang kelima kelinciku, kelinci nggak mau kalah dari kucing. Terus kupu-kupu yang lucu yang kamu nyanyikan di awal tadi ini adalah lagu anak-anak yang bernada diatonis minor. Nah, tahukah kamu tentang pertumbuhan hewan kupu-kupu? Karena kita tadi udah nyanyikan lagu kupu-kupu, di awal udah bahas tentang kupu-kupu. Tahu ya hewan kupu-kupu? Hewannya kayak gimana? Kecil, bersayap, sayapnya cantik, benar, warna-warni, macam-macam warna ya kupu-kupu itu. Nah, kamu tahu nggak pertumbuhan hewan kupu-kupu itu seperti apa? Apakah dia dari lahir udah jadi kupu-kupu? Enggak, dari lahir apa dulu? Coba ada yang mau jawab, dari lahir kupu-kupu apakah udah jadi kupu-kupu atau belum? Oke. Dari lahir kupu-kupu sudah bentuk kupu-kupu belum? Belum. Bentuknya apa? Kepompong. Kepompong. Oke, boleh ada jawaban lain? Apa dulu? Boleh. Dadan. Waktu kecil kupu-kupunya, waktu lahir ular. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa, kan belum tentu salah. Berani dulu jawab. Nanti kan kita lihat jawabannya, boleh? Kepompong. Oke, tadi sama. Ada lagi yang berbeda? Gak ada. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya daur hidup hewan. Dari daur hidup hewan ini kita akan tahu kupu-kupu itu waktu kecil apa, baru lahir itu apa. Kita lihat ya. Coba kita bahas dulu apa itu daur hidup hewan. Supaya yang lebih paham, kita akan menonton video ya. Kita nonton video, siapkan dulu bukunya, buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dari video pembelajaran. Yang kamu rincikan itu perbedaan daur hidup hewan ya. Boleh disiapkan dulu bukunya. Sudah siap menyimak? Nah, yang dicatat itu hal-hal pentingnya, tapi kamu tetap fokus untuk menyimak video. Jangan sampai ketinggalan nonton videonya. Nah, ini videonya, video dari Kejar Cinta. Oke, buku baca dulu ya. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak
Setelah dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Catat hal-hal penting dari video tadi? Sudah disimak ya videonya ya? Nah, coba ibu tanya dulu. Apa isi video pembelajaran tadi? Coba sebelum ibu klik. Bentar. Apa? Daur hidup hewan. Ada lagi? Nih pegang dulu, nanti ke dadan ya. Daur hidup pertumbuhan. Dadan. Metamorfosis. Apa? Daur hidup tumbuhan. Oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Nah, semua yang sudah kapan kamu sebutkan tadi benar ya. Ada daur hidup secara keseluruhan, ada daur hidup pertumbuhan, ada daur hidup hewan, ada juga metamorfosis. Nah, kita ulas kembali di sini. Pertama, dalam video tadi ada pengertian daur hidup. Ada nggak yang sempat mencatat apa itu daur hidup? Enggak. Tapi udah mendengarkan ya? Apa? Kita cek di sini. Apa sih daur hidup? Daur hidup adalah tahapan, ya. Tahapan, berarti langkah ya, proses ya. Tahapan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Kamu punya daur hidup nggak? Manusia punya nggak daur hidup? Ada yang bilang enggak tadi. Punya, karena kamu kan hidup. Dari lahir apakah kamu udah jadi sebesar ini? Enggak. Lahirnya apa dulu? Bayi
jadi anak-anak, anak kecil, habis jadi anak-anak, remaja dulu, habis remaja, dewasa, gitu ya. Berarti punya tahap perkembangan. Nah, kita kan termasuk makhluk hidup, berarti kita juga punya tahap perkembangan. Selanjutnya yang disebutkan Dadan tadi, metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Apa? Nah, metamorfosis tadi katanya dialami oleh kupu-kupu. Secara sederhana, metamorfosis itu perubahan bentuk. Jadi makhluk hidup yang hidupnya dari kecil sampai besar itu berubah-ubah, maka mengalami yang namanya metamorfosis. Kalau kita manusia dari kecil bayi, wujudnya udah manusia belum? Udah, kita bayi kan udah manusia. Waktu masih bayi kita udah manusia belum? Udah, karena mungkin kita bayinya telur kan? Nah, bayi kita udah manusia. Dan dimaksud metamorfosis ini adalah yang wujudnya dari kecil ke besar itu berubah. Nah, seperti kupu-kupu tadi ada prosesnya. Coba kita lihat apa sih metamorfosis nih. Proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan lihat ada perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Pokoknya yang ada perubahan yang wujudnya beda-beda dari kecil sampai gede itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri dibagi dua tadi. Coba lihat. Jenis metamorfosis yang pertama yaitu yang sempurna. Artinya dari kecil, besar dikit, besar lagi, semua berubah bentuknya, nggak ada yang sama. Jadi dia mengalami perubahan yang sempurna. Itu dialami oleh ini apa nih? Kupu-kupu, kumbang, nyamuk, kakak. Ya, ini yang mengalami perubahan bentuk yang sempurna atau berbeda jauh. Nah, kita lihat di sini. Yang ini tidak sempurna, artinya berubah, tapi tidak seluruhnya berbeda. Misal ada perubahan sedikit saja, tapi ada tetap perubahannya. Itu dialami oleh ini. Apa nih? Ini tadi apa? Capung yang mana? Ini belalang, ini kecoa, ini jangkrik, betul. Ini metamorfosis tidak sempurna, artinya perubahan bentuknya tidak berbeda jauh. Nah, ibu tanya sebelum ibu buka slide lainnya. Metamorfosis sempurna adalah satu orang. Perubahan bentuk tubuhnya berapa? Mau coba? Kalau nggak apa-apa, coba aja. Yang sempurna dulu. Perubahan bentuk yang sempurna. Kalau metamorfosis sempurna artinya perubahan bentuk wujudnya berbeda-beda, boleh berbeda jauh. Nah, kalau yang tidak sempurna, Bagas mau coba. Siapa yang kemana tadi? Oh, boleh. Yang kalau yang tidak sempurna dan tidak berubah jauh. Tidak berbeda. Yang tidak Berbeda jauh. Iya, yang tidak berbeda jauh. Betul nggak jawaban kawan kamu? Betul. Yang tadi ya, nih yang berbeda jauh. Ini yang tidak berbeda. Ini yang berbeda jauh, yang sempurna. Yang tidak sempurna tidak berbeda jauh. Selanjutnya, contoh metamorfosis pada hewan. Ini yang pertama. Ya, hewan apa nih? Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Tadi dari mana dulu awalnya? Telur. Telurnya berubah jadi ya, ingat ya. Kupu-kupu awalnya telur berubah jadi ular. Terus ularnya terbungkus sama sutra. Sutranya jadilah kepompong. Jadi kan, kemudian berubah jadi dari kepompongnya robek, keluarlah kupu-kupu. Ya, masih kecil kan ya. Terus berubah jadi kupu-kupu dewasa. Ini sempurna. Lanjut. Yang kedua ini apa? Kata sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Awalnya apa
Telur. Habis dari telur? Berudu atau kecebong. Tuh yang kecil-kecil ada ekornya kan. Habis itu dari berudu? Berudunya keluar kaki, dua putih itu. Ada kakinya. Kemudian dari katak muda. Katak muda tuh masih pendek, masih kakinya tidak terlalu panjang yang belakang nih. Ada ekor, masih sisa ekor yang ini masih ada. Terus jadi katak dewasa. Pas jadi katak dewasa ekornya hilang. Ya. Lanjut, satu lagi. Ini metamorfosis tidak sempurna. Dari telur, ini apa nih? Capung. Dari telur jadi limfa. Ini limfa nih kayak kecoa tapi panjang belakangnya. Terus jadilah capung. Nanti capungnya berganti-ganti kulit, ya, berubah-ubah. Nah, ini adalah contoh metamorfosis pada hewan. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, sebelum ibu taruh di sini gambarnya, hewan apa yang kamu tahu? Dari dalam video tadi, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada hewannya yang biasa ada di rumah kamu. Coba pakai ini jawabnya. Apa hewannya? Kucing. Kucing, betul. Kucing itu dari lahir apa telur? Tidak, dari kecil sudah berbentuk kucing walaupun kecil. Ada lagi? Coba apa yang tidak mengalami metamorfosis? Kadal. Nah, kadal dari kecil apakah udah berbentuk kadal? Udah berbentuk kadal dari kecil, ya kan? Apalagi? Ayam. Nah, ayam. Sebut ayam dulu. Ayam apakah begitu lahir bentuknya ayam? Apa? Telur. Jadi yang baru lahir wujudnya sama itu tidak mengalami metamorfosis. Coba ada lagi? Hewan. Coba burung. Oke. Burung apakah dari lahir udah wujudnya burung? Telur dulu. Coba ada lagi? Satu lagi deh nih. Oh, masih rame. Anjing. Anjing, boleh, betul. Siapa tadi? Dadan udah, coba. Siapa? Hafiz juga udah. Coba ibu yang belum aja. Ini satu ya. Terakhir. Kelinci. Apakah kelinci telur wujudnya? Tidak. Waktu lahir bentuknya memang sudah kelinci, betul. Jawaban semuanya betul. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Udah berani menjawab. Bahkan tadi ramai yang angkat tangan ya. Coba lihat. Ini contoh yang dari video adalah kucing. Kucing baru lahir wujudnya juga kucing, walaupun masih kecil, lemah, kakinya masih goyang-goyang, belum bisa tegak. Ya, kalau kamu lihat kucing baru lahir. Habis itu membesarlah badannya, jadi kucing kecil dulu. Habis itu besar lagi, jadi kucing dewasa. Nah, metamorfosis. Nah, sebenarnya kita mau pelajari metamorfosis hewan, cuma dalam video tadi juga membahas metamorfosis tumbuhan. Kita bahas sekilas saja ya. Tumbuhan juga mengalami metamorfosis, artinya berubah. Nah, yang mengalami adalah contohnya mangga, apel, dan kacang tanah. Dalam video juga dijelaskan ini pertumbuhan daur hidup tumbuhan. Ini biji, kecambah tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, lalu nah, untuk tumbuhan ini di materi berikutnya, jadi ibu bahas sekilas saja. Oke, selanjutnya, nah ini ada apa? LKPD. Ini yang mau ibu berikan kepada kalian per kelompok. Lakukan hal berikut bersama kelompokmu. Yang pertama kita akan memperinci perbedaan daur hidup hewan. Yang kedua kita akan membuat peta pikiran yang memperlihatkan daur hidup hewan dengan benar. Yang ketiga mengerjakan soal di LKPD. Yang keempat setelah selesai semua perlahiran kelompok mempresentasikan peta pikiran. Kemudian semua ya, seluruh anggota kelompok menyanyikan lagu yang dipilih. Nah, untuk itu nanti ibu kasih dulu ada lembaran. Kalian boleh pilih secara acak. Itu nggak akan tahu sebetulnya. Jadi kalian cabut, kalian pilih apa judul lagu yang akan dinyanyikan kelompok kalian. Nah, biar rapi. Coba semua ini pilihan lagunya nih, sebut kasih dulu. Ada 3.
kasih ibu kepada beta, ambilkan bulanmu dan bintang kejora. Semuanya tahu ya lagu ini ya? Coba perhatikan ibu dulu. Tutup mulutnya. Lagi, tutup mulutnya. Semua tahu pilihan lagu ini? Tahu ya. Kalau nggak tahu pun nanti ibu akan berikan videonya, ada lagunya, nanti ada tulisannya, kalian bisa baca di situ. Nah, waktu kerja kelompoknya adalah 20 menit. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Boleh bergerak. Silakan bergerak, putar kelompoknya. Di kelompoknya masing-masing belum? Sudah. Cek dulu, ibu cek. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, lengkap ya. 5 orang. Kelompok 2. 5 orang. Kelompok 3. Oke, 5. Kelompok 4. 5 orang. Kelompok 5. 4 orang. Siapa ada masuk? Randri. Oke. Kelompok 6. 5 orang. Oke, saya. Nah, ibu minta ketua kelompoknya maju jadi perwakilan untuk mengambil judul lagunya nih. Kira-kira kalian kelompoknya dapat judul lagu apa? Yuk. Kalau udah dapat, ambil ini satu ya, semuanya ya. Oke. Silakan. Dari sini. Nah, kelompok yang paling biasakan yang suka ambil pertama kelompok 1 ya. Kelompok paling membuat dulu. Kelompok 6. Silakan pilih. Pilih mau yang mana? Ayo. Nggak usah kumpul, kan kelompok 6. Baris dulu kan. Nah, pegang dulu, jangan dibuka. Kelompok 5. Tertib dulu. Nah, kelompok 4. Oke, 3, 2, 1. Boleh ambil LKPD-nya masing-masing. Nih, tidak dapat dulu. Nah, itu lebih dong. Lebih 1. Sudah, kelompok 1 buka. Dapat apa? Buka. Bentar, dibuang yang lainnya. Yang lainnya apa? Ibu kepada kita. Kelompok 2 dapat apa? Ambilkan ulang dulu. Kelompok 3 bintang kejora. Kelompok 4 dapat apa? Kasih ibu kepada beta. Kelompok 5 dapat apa? Bintang kejora. Bintang kejora. Nah, ambilkan bulan dulu. Nah, udah pegang LKPD? Nah, ibu jelaskan dulu sebentar. Perhatikan LKPD. Tutup mulutnya. Sekali lagi, tutup mulutnya. Perhatikan dulu LKPD. Tugas di dalam LKPD adalah pertama, kalian akan menyanyikan lagu. Nanti saat presentasi, kalian menyanyikan lagu secara berkelompok. Aduh, masih berisik. Tutup mulutnya. Setelah itu, kalian akan membuat peta pikiran tentang daur hidup hewan. Peta pikiran nanti kalian tuliskan dalam kolom sini. Paham? Paham ya? Udah paham tugasnya ya? Silakan bekerja kelompok, berdiskusi. Waktunya adalah 20 menit. Silakan. Ya, ibu jelaskan dulu ya cara menulis LKPD-nya. Ini kan ada tujuan pembelajaran nih. Kita 2 nih. Nanti yang pertama kamu menyanyi lagu. Kan dulu nggak? Menyanyikan lagu. Yang kedua nanti membuat peta pikiran. Nah, menyanyikan lagu tadi udah dipilih kan? Tapi udah boleh nggak? Ambilkan bulanku ya. Oke. Selanjutnya itu kamu tulis ini nama kelompok kamu. Kelompok berapa? 2. Nama siswanya ada 5 orang. Tulis di sini ya. Terus kelas, tanggal. Kemudian kamu membuat peta pikiran. Paham kan? Membuat peta pikiran kemarin kita sudah membuat kan ya? Peta pikiran. Berarti yang pertama di sini apa dulu? Daur hidup hewan. Nanti daur hidup hewan dibagi berapa? Bagi menjadi 2. Daur hidup hewan dengan
pertama posisi itu hewan apa saja kamu buat ini. Paham ya cara pengerjaannya ya? Paham. Oke, silakan lanjutkan. Sudah selesai belum? Sudah diisi LKPD-nya? Sudah ya. Lagunya juga sudah dibaca tadi? Sudah. Nah, karena ini nanti presentasinya menyanyikan lagu juga. Nih, coba kita lihat. Saatnya presentasi. Yang pertama nanti kamu lakukan adalah membacakan hasil LKPD kamu. Yang kamu bacakan adalah peta pikiran tentang daur hidup hewan. Nah, setelah kamu baca itu, baru kamu menyanyikan lagu. Nih, nyanyikan sebuah lagu dengan nada diatonis minor bersama kelompok kamu. Semua maju, nanti mic-nya kan ada dua. Yang cowok pegang mic satu, yang cewek pegang mic satu. Rame-rame nanti nyanyi semua. Tenang, nggak usah takut, ada tulisannya. Untuk yang pertama, ibu nggak mau kelompok satu. Ibu maunya kita acak. Cara acaknya adalah coba kita hopping. Yang menang boleh pilih mau duluan atau mau terakhir. Nah, itu ya. Oke, coba perwakilan kelompok satu maju. Perwakilan kelompok dua maju. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam maju dulu. Tak apa, maju aja dulu. Sudah, hopping dulu. Ini kan masih rame, hopping dulu. Siapa yang menang? Hopping siapa yang menang? Dua ya, pisut dulu. Pisut. Siapa menang? Kamu mau terakhir atau pertama kelompoknya? Mau terakhir? Terakhir atau pertama? Mau terakhir? Oke, boleh kamu terakhir, boleh duduk yang sisanya. Oke, ini urutan ya, yang kalah nanti yang pertama ya. Minggir dulu. Ini berarti kamu yang kedua terakhir ya. Oke, lanjut. Yang ketiga terakhir siapa? Oke, lanjut. Yang keempat terakhir. Oke, yang kelima terakhir. Berarti yang kalah yang pertama ya. 3 kali boleh. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Akbar menang. Berarti kelompok kamu yang pertama, kelompok kedua. Oke, coba ibu cek. Yang maju pertama kelompok 6. Maju kedua kelompok Akbar. Yang pertama kedua Akbar maju kedua. Kelompok 3. Yang maju ketiga. Yang tadi menang. Habis ya. Kelompok 2. Yang maju keempat. Dadan. Yang maju kelima. Kelompok 4. Yang maju terakhir kelompok 1. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok pertama. Ya. Oke. Yang pertama maju adalah kelompok 6. Silakan Bang, maju Bang. Membacakan peta pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan kelompok 6. Saya dari kelompok 6 akan memprestasikan hasil kerja daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna. 1 kupu-kupu, 2 kakak, 3 kembang, 4 nyamuk. Coba, gak usah ketawa, coba tenang. Metamorfosis
Ini turunkan, biar kameranya nampak ke kawannya. Terus tadi ditanya, nah ini dipegang. Kamu nggak usah mimpi, kamu nggak usah mimpi. Nanti dia ketawa. Oke, yang lainnya dengarkan. Yang lainnya dengar, jangan bertiga ya. Coba, dengarkan. Sudah tenang belum kawan-kawan ini? Olivia. Udah ya, lanjut bang, ulangi. Daur hidup hewan dengan metamorfosis. Metamorfosis sempurna. 1 kupu-kupu, 2 katak, 3 kumbang, 4 nyamuk. Tanpa metamorfosis, 1 padat, 2 ikan, 3 kucing. Metamorfosis tidak sempurna. 1 jangkrik, 2 cabul, 3 belalang, 4 kecoa. Kelompok 6 ya. Yang bertanya adalah kelompok 1. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Bagaimana penampilan kelompok 6? Sudah bagus. Berarti selanjutnya kita lanjut ke bernyanyi. Untuk kelompok 6 boleh maju semua. Yang cowoknya karena dikit ini geser. Ya, ini taruh sini dulu. Nanti lihat. Coba yang cowoknya sebelah sini aja. Jadi kamu bisa juga baca dari sana. Yang cewek dari sebelah sini. Siapa yang mau pegang mic? Siap dong. Silakan. Mulai bernyanyi. Ini teksnya aja ya. Silakan bernyanyi sendiri. Mulai. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit, bulan menderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompoknya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan, boleh dibaca. Kepikiran, boleh dibacakan? Hidup hewan dengan metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, kumbang, nyamuk, katak. Metamorfosis tidak sempurna. Kecoa, jangkrik, belalang, capung. Tanpa metamorfosis ikan dan adat. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kelompok 3 ya? Kelompok 3? Sudah. Untuk kelompok 4, ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya? Mau? Oke, nih. Bentar ibu ke sana. Bagaimana daur hidup hewan kupu-kupu? Bagaimana daur hidup hewan kupu-kupu? Waktu lahir apa dulu? Yang kecil. Ada apa dulu? Kupu-kupu. Ada? Telur. Habis dari telur jadi Ular. ular. Ya, yang hijau-hijau. Habis ular Kepompong. kepompong. Setelah kepompong keluar Keluar dari kepompong jadi kupu-kupu. Habis itu yang gede kupu-kupu dewasa. dewasa. Paham? Untuk kelompok 4 yang lainnya udah jelas belum jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan bernyanyi. Untuk kelompok 4 boleh maju semua. Ayo, silakan. Ceweknya? Kelompok 3. Oh, itu salah satu. Kelompok 3 boleh maju semua. Yang cewek sebelah sini aja, karena kan dikit yang cewek di sini. Yang cowok sana kan rame. Nah, boleh dilihat dari situ, boleh dilihat dari sini. Nih, pegang mic-nya. Ini ya. Siap?
Dua. Oke. Enggak, dua dulu. Silakan. Dibuka dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis juga terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan hewan yang metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, kumbang, nyamuk, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang tanpa metamorfosis adalah ikan, kadal, kucing, sapi, dan monyet. Oke, untuk kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan. Ada dari kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Ada enggak? Sudah? Tidak ada? Sudah jelas dengan penjelasan kelompok 2? Bagaimana penjelasannya? Sudah bagus belum? Sudah lengkap ya? Oke, nanti selanjutnya kita akan menyanyikan lagu. Kelompok 2 dapat lagu apa? Ambilkan bulan. Boleh yang main kelompok 2 maju semua. Oke, yang cowok sebelah sini karena lebih sedikit, yang cewek sebelah sana. Apis di sini, Pis. Boleh dibaca dari laptop nanti. Bagas, sebelah sini Bagas. Lihat dari laptop aja ya. Bentar, nih Kak pegang dulu mic-nya. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, yang selalu bersinar di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi hidupku yang gelap di malam gelap. Sekian dari kami kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5? Sudah siap? Ibu tanya nih, udah siap belum kelompok 5? Siap. Oke, boleh dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Daur hidup hewan dengan metamorfosis metamorfosis sempurna, kupu-kupu, kumbang, nyamuk, kecebong, atau katak. Metamorfosis tidak sempurna, 1 jangkrik, 2 kecoa, 3 belalang, 4 capung. Tanpa metamorfosis, ikan, kadal. Daur hidup sempurna, telur, larva, pupa, imago. Daur hidup tidak sempurna, telur, nimfa, larva, imago. Sekian dari kelompok 5. Oke, dari kelompok 5 sudah mempresentasikan. Selanjutnya dari kelompok 4 ada yang ingin bertanya. Dari kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Ada nggak? 6? Nggak ada. Bagaimana penampilan kelompok 5? Udah bagus, sudah lengkap ya. Berarti sekarang adalah saatnya bernyanyi. Kelompok 5 boleh maju semua. Silakan. Yang cowok boleh di sini, yang cewek boleh di sini. Oke.
Undangan hitam kau bertaburan berkelap-kelip seumpama bintang berlian. Buatlah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku yang berayang indah selalu. Usaha kayak gitu. Kelompok 5 sudah berusaha menyanyi walaupun kurang tahu dengan lagunya. Ini pertama Ibu minta maaf dulu ya, karena ada kesalahan pada sound system kita, jadi nggak bisa keputar musiknya, sehingga kalian harus nyanyi sendiri dengan membaca lirik. Tapi kelompok 5 sudah berusaha bernyanyi walaupun kurang paham dengan lagunya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Sampai lupa dia tutupnya kan? Oke, nggak usah teriak-teriak. Oke, selanjutnya sudah siap kelompok 4? Nah, kelompok 4 sudah siap, kawan-kawannya belum siap nampaknya nih. Boleh duduk yang rapi, Siti, duduk yang rapi. Yang lainnya jangan ribut, hargai teman kamu yang presentasi. Terbang, ayo dulu Kak. Oke, udah siap ya kelompok 4? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Daur hidup hewan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Contoh hewan metamorfosis sempurna: kupu-kupu, kumbang, nyamuk, katak. Contoh metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang tanpa metamorfosis: yang pertama kucing, sapi, anjing, kadal. Daur hidup sempurna, yaitu dari telur ke larva, terus ke pupa, dan ke imago. Daur tidak hidup sempurna, yaitu telur, nimfa, larva, dan imago. Itu dari presentasi kelompok 4. Berarti yang Ibu tanyakan kelompok 5. Ada nggak pertanyaan untuk kelompok 4? Yang kelompok 5? Ada? Ada? Nih, yang mau nanya Ibu kasih mic-nya dulu. Siapa yang mau nanya tadi? Oke. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Oke, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Silakan kelompok 4. Perubahan makhluk hidup dari kecil sampai besar. Perubahan makhluk hidup dari kecil sampai besar. Kira-kira sudah puas belum dengan jawabannya? Puas, Bu. Oke ya, perubahan bentuk makhluk hidup dari kecil sampai ke besar. Yang darinya awalnya telur berubah jadi, kalau kupu-kupu dari telur berubah jadi ulat atau larva, terus larva jadi kepompong. Nah, berubah-berubah ya bentuknya. Itulah yang namanya metamorfosis. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saatnya kelompok 4 bernyanyi. Boleh semua anggota kelompoknya maju. Cowoknya sebelah sana karena lebih rame, yang ceweknya sebelah sini. Ini mic-nya Kak. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
presentasi. Kalian kelompok 1 lagu apa dulu? Ikutannya dulu. Kasih ibu kepada diri. Sama ini ya? Oke, ibu siapkan dulu ya. Oke, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok 1. Ya, silakan. Silakan. Dalam hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tanpa metamorfosis, kucing, kadal, sapi. Metamorfosis sempurna, kupu-kupu, kumbang, kakak. Metamorfosis tidak sempurna, japrik, kecoa, belalang. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana presentasi kelompok 1? Keren ya? Sip. Oke, selanjutnya kelompok 1 bernyanyi. Silakan nyanyi semuanya. Yang cowok sebelah sini, yang cewek sebelah sana karena lebih ramai. Oke, yuk. Maju bang, ayo pegang mic-nya bang. Pegang. Siap. Caranya tolong saudaranya. Silakan lihat. Lihat yang putihnya ya. Ya. Mulai. Belum. Kita lagi. Ya, silakan. Si ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 1 boleh ditutup dulu. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah melakukan diskusi kelompok tadi. Bagaimana diskusinya? Lancar? Ada hambatannya? Tidak ada. Presentasinya tadi juga lancar? Lancar. Bagaimana nyanyinya? Udah berani, walaupun masih ada yang belum tahu atau belum hafal lagunya. Sayang sekali speaker kita nggak bisa hidup tadi, padahal kalau hidup lebih bagus ya. Sayang sekali, nggak apa-apa lah. Walaupun begitu kalian sudah berusaha bernyanyi dengan baik. Coba perhatikan ibu dulu, Niken. Ayo perhatikan ibu dulu. Nah, setelah kita melakukan presentasi, tadi udah ada menjelaskan tentang gaur hidup hewan, sudah bagus semua. Ini akan ibu koreksi nanti. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi mandiri, yaitu kalian mengerjakan soal selama 10 menit. Ibu akan berikan lembarnya, kemudian kalian kerjakan dengan tertib, jangan berisik. Ibu bagikan dulu ya. Yang dari sini, tolong dari sini yang paling depan ke sana dulu. Depan. Ambil. Nah, bagikan ke bangkunya. Yang sebelah sini. Oke, bagikan. Yang sebelah sini siapa mau maju? Oke. Bagikan. Sisanya kalau ada lebih kasih ibu ya. Sebelah sini. Ayo, bagikan. Sebelah sana ini. Oke. Kalau udah dapat boleh langsung dikerjakan. Tulis nama, tulis absen, jawab pertanyaan. Boleh di situ tulis nomor 1, langsung jawab. Nomor 2, langsung jawab. Udah semua? Ada lebih kan? Oke. Nah, nih. Oke, sip. Udah dapat semua belum? Sudah ya? Boleh langsung dikerjakan, jangan berisik. Silakan mengerjakan. Nama, nomor absen, jangan lupa tulis.
Dan sudah selesai semuanya? Kok masih ada yang belum? Udah, apa kan? Udah, oke. Ada yang belum? Ya, kita yang kumpulkan yang udah dulu ya. Yang belum silakan lanjutkan. Yang sebelah sini perwakilan biar gak ramai. Sebelah sini ibu minta Diva. Sebelah sini boleh kamu kan ambil kumpulkan. Yang sebelah sini boleh siapa nih? Aisyah. Sebelah sini boleh. Taruh apa siapa? Mbak Indra boleh. Silakan satu-satu kumpulkan. Oke ya. Udah. Udah. Oke. Oke, semua sudah ya. Ini akan ibu koreksi. Ibu lihat. Kalau nilai kalian coba dulu bang. Bang, perhatikan ibu bang, dulu bang. Nih, perhatikan bang. Kalau nilai kamu mencapai 75, berarti kamu pas, berarti dapat sesuai KKM. Berarti kamu pengayaan. Nanti pengayaan aja misalnya. Kalau nilainya kurang dari 75, berarti kamu belum mencapai KKM. Kamu akan remedial pada hari Senin. Paham ya? Kalau remedial pun jangan berkecil hati. Kamu boleh belajar lagi di rumah. Nanti ibu umumkan melalui WA grup kelas ya. Siapa yang remedial, siapa yang pengayaan. Ya, sebelum itu kita ulangi kembali sedikit. Mari kita ingat apa yang kita pelajari hari ini. Yang bisa bantu ibu? Apa yang kita pelajari hari ini? Tanggal nada diotoris minor. Oke, apalagi Reza? Bentar, sini dulu ya kak. Tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Aisyah? Daur hidup tumbuhan. Daur hidup pertumbuhan tadi di bagian akhir. Ada lagi? Oke, dadah. Badan. Metamorfosis. Metamorfosis ini dadan suka benar sama metamorfosis nih pembelajarannya. Ada lagi? Ya ada. Oke, kita lihat di sini. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama tentang tanggal nada diatonis minor. Apa tadi? Tanggal nada yang sedih, lagunya pelan. Iya. Kurang bersemangat, betul. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang daur hidup hewan. Kemudian ada jenis metamorfosis. Ada berapa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lanjut. Metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan apa? Ikan, kadal, kelinci. Angkat tangan dong kalau mau. Apa yang angkat tangan ibu cari yang belum pernah menjawab nih? Zahwa. Apa? Monyet. Bagus sudah sering. Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah. Gue lihat mukanya yang belum pernah. Siapa yang belum pernah? Ibu yang pojok. Apa bang? Hewan yang tidak bermetamorfosis. Kucing, betul. Jadi gimana? Apa bang? Tikus. Satu lagi deh. Kadal. Kata dia bilang. Ada ya? Senang ya pakai mic. Terakhir. Oke, yang paling semangat dan paling pojok. Boleh deh mbak ini. Unta. Oh, dia cari binatang yang jauh sana di padang pasir. Unta. Tapi betul nggak? Betul jawabannya. Oke. Nah, setelah ini berarti pembelajaran kita hampir selesai. Ibu tanya dulu, senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Besok mau pakai video lagi nggak? Nah, ini ada kata-kata pesan moral. Menuntut ilmu itu wajib saat kita masih di atas tanah sampai nanti tanah di atas kita. Akhirnya artinya kita harus menuntut ilmu atau belajar semasa hidup sampai kita nanti tanah di atas kita, berarti nanti kita meninggal. Ya, kita harus belajar. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah selesai, berarti selanjutnya kita akan membacakan doa selesai belajar. Yang akan membantu ibu membacakan doa selesai belajar adalah Bagas. Kepada Bagas, ibu persilahkan.
Boleh berdiri? Berdiri? Ayo yang kompak. Berdiri. Coba yang seperti Olivia pimpin biasa. Gimana Olivia? Coba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.